Konflik rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan nyatanya bukan gosip miring semata. Faktanya 30 Januari lalu, secara resmi Ricis melayangkan gugatan cerai terhadap Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai itu kontradiktif dengan ikhtiar Ricis dan Ryan di awal Januari lalu yang umroh bareng demi mendapatkan solusi atas konflik rumah tangga mereka yang sudah membuncah sejak Oktober 2023 lalu. Ricis dan Ryan pun dikabarkan sudah pisah rumah dan sepakat membagi hak asuh Moana buah hati mereka secara adil. Dalam vlog yang dirilis November lalu, Ricis menyebut Moana 4 hari bersamanya, 4 hari bersama Ryan. Lalu benarkah selain menggugat cerai, Ricis juga menggugat nafkah dan hak asuh Moana? Benarkah Ricis tidak menuntut uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah? Kita juga baru tahu beritanya hari ini. Teman-teman kita baru tahu juga. Ya sedih. Disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam ke rumah tangga orang gitu ya. Semoga yang terbaik deh buat Cuman Ricis kalau sama kaget Ryan. sih pasti kaget aja karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fine-fine aja lah intinya kayak gitu, karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga gitu kan. Terakhir ketemu kemarin di acara nikahan temen kita. Posisinya sih nggak berdua. Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 30 Januari 2024. Alasannya penggugat dengan tergugat sudah menikah, terikat perkawinan, terus dia mau agar dikabulkan gugatannya untuk bercerai. Dikabulkan, diceraikan oleh pengadilan. Kan sudah dikaruniai anak seorang, agar penggugat itu, anak itu berada dalam asuhannya. Dan juga biaya penghidupan untuk anak tersebut gitu, biaya pemeliharaan, penghidupan, dan segala kebutuhan untuk anak tersebut penggugat meminta agar dikabulkan. Yang jelas ada alasannya. Itu tadi alasan antara lain dalil ya. Alasan tuh dalil. Ada peristiwa selama perkawinannya itu yang tidak sejalan antara penggugat dengan tergugat. Karena tidak sejalannya itu, maka penggugat itu ngajuin atau mengajukan supaya dikabulkan karena dia nggak sejalan. Menikah pada 12 November 2021, Ricis dan Ryan sempat memamerkan kebucinan tingkat dewa hingga mengguncang kritikan pedas netizen. Pasalnya, nyaris semua keseharian mereka dijadikan konten. Publik dan netizen pun sempat terkecoh dengan keromantisan yang dipamerkan Ricis Ryan sejak menikah hingga pisah rumah pada Oktober 2023. Pasalnya, pada akhir November lalu, Ricis akhirnya curhat di media sosial dengan mengemas kalimatnya dalam bahasa gaul yang intinya Ricis tidak mendapatkan nafkah batin dari Ryan sejak hamil Moana hingga memutuskan untuk cooling down selama 4 bulan sesuai nasihat Ustazah Lulung, guru spiritualnya. Selama masa cooling down itu, Ustazah Lulung maupun Ustazah Oki Stiana Dewi kakak Ricis berusaha mendamaikan keduanya. Namun Ricis dan Ryan tetap ingin melimpahkan masalah rumah tangga mereka ke Pengadilan Agama. Ya Allah, sama keluarga asli aja nggak dekat, rumahnya jauh, masa sama keluarga yang udah aku bangun baru pecah juga. Gitu maksudnya. Jadi emang salah di aku. Awas, aku nggak denger. Awas, itu hati-hati. Liftnya tolong pecatin, liftnya Nanti dulu ya. liftnya tolong pecatin. Maaf ya. Iya, waduh. respon hari ini gimana, Bang? Meja tuh mentok, meja. Iya tuh. Pokoknya ini doain aja ya. Tapi ini kenapa Ricis nggak ikut ya, Ryan? Ya karena ada kegiatan juga. Awas kabelnya. Didorong. Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis, Ryan? Alhamdulillah baik aja, mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah baik-baik aja. Semoga mohon doanya ya. Mau coba untuk bunuh diri. Tapi mungkin itu aku yang dulu yang mungkin lupa kalau misalnya kita masih punya Tuhan, masih punya Allah gitu ya. Hampir doang. Hampirnya ngapain? Hampir ngerusakin diri sendiri. Dan itu tuh pas aku nyadar, itu tuh bukan aku gitu loh. Jadi kayak misalnya aku lagi emosi banget, semua barang tuh aku lemparin gitu. Tanggal 19 Februari mendatang, Ricis dan Ryan akan menjalani sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi.
Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah, Ricis dan Rian wajib melakukan mediasi dan akan dipanggil kembali bila salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir pada mediasi pertama. Wajib kalau perkara perceraian itu prinsipal wajib hadir. Kalau misalnya ada yang nggak hadir, dipanggil lagi. Baik penggugat prinsipal maupun tergugat prinsipal, pokoknya harus hadir. Karena perceraian itu kan hati ya. Hati itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang bisa terwakili, ada yang tidak bisa terwakili. Gugatan cerai Ricis tak hanya mengejutkan fans berat YouTuber bernama asli Ria Yunita itu, tapi juga mengejutkan sejumlah pesohor. Meski keretakan rumah tangga mereka sudah menjadi rahasia umum, banyak yang memprediksi Ricis dan Rian bakal berdamai. Mengingat keduanya tak memiliki latar belakang keluarga yang kawin cerai. Namun prediksi itu ternyata salah, karena Ricis dan Rian hanya manusia biasa yang tak luput dari murka dan gengsi yang mengatasnamakan harga diri. Akan tetapi jalan perceraian itu terasa menyakitkan bagi Ricis dan Rian. Itu sebabnya mereka sangat tersinggung ketika komika Kemal Pahlevi menyindir di media sosial dengan kalimat yang terkesan mengejek. Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Tak ayal Ricis langsung membalas sindiran Kemal Pahlevi itu. Orang kok jahat banget ya, padahal saling kenal dan follow-followan di Instagram. Seolah belum cukup, Ricis terang-terangan menyebut nama Kemal dalam kalimatnya. Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah, semoga ini tidak terjadi pada kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Aku sama istriku kayak nggak pernah baca gitu-gitu ya. Memang istriku bacain, tapi yang ya kayak nggak ada apa-apa aja, karena kan nggak mungkin netizen yang ngurusin kehidupan keluarga kita kan, kita punya urusan masing-masing. Tapi kamu menduga nggak sih kalau emang pasti akan berpisah, akan cerai gitu, menduga nggak sih? Enggak sama sekali. Soalnya kan kita memang mendoakan teman kita, sahabat kita supaya ya rumah tangganya baik-baik aja. Kayak gitu. Di Pengadilan Agama Depok, sidang cerai antara Irish Bella melawan Amar Zoni diputuskan secara e-court kemarin siang. Menurut Humas Pengadilan Agama Depok, kedua belah pihak hadir pada sidang putusan yang digelar secara e-court itu. Pihak Ibel cukup puas lantaran gugatan cerai, hak asuh dan nafkah anak yang diajukan Ibel selaku penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok. Tak mau memberatkan Amar yang kini tengah meringkuk di penjara gara-gara kasus narkoba jilid 3. Ibel hanya menuntut 10 juta per bulan untuk nafkah kedua anaknya. Dengan kenaikan 10% per tahun disesuaikan dengan inflasi dan meningkatnya kebutuhan anak-anak. Pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan cerai oleh Irish Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah memusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak, minta agar Irish Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu. Jadi dua orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya agak relatif ya, berkembang dan terus-menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajibannya.
2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ya, dia belum banyak ngomong. Belum banyak ngomong. Tapi kan sebelum keputusan waktu itu kami kan berbicara sama dia juga. Bahwa hari Kamis biasa kami Rabu kan pasti komunikasi dengan dia. Yaitu memang dia memang udah dikasih pesan dan dinasihati oleh teman dia yang menunjuki dia, salah satu kiai lah, macam ustaz gitu. Ya janganlah pokoknya kamu jangan sampai ada kata-kata menyatakan cerai. Biarlah manusia yang menceraikan kamu, tapi hatimu nggak bercerai. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Depok, pihak Ibel berharap pihak Amar berbesar hati menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding. Akan tetapi pihak Amar masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya Amar memang bersikukuh tidak mau menceraikan Ibel dan meminta John Matias kuasa hukumnya untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan tinggi. Menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, baik penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia berkekuatan hukum tetap. Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti ya di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Kita nggak tahu isi kepala dia gimana, kita isi hati dia kita nggak tahu gimana. Cuman yang saya lihat secara visual, Bang Amar lebih ikhlas, merasa lebih ikhlas dan nggak banyak bicara. Di awal bulan kasih sayang Ibel untuk Amar justru memudar, bahkan mungkin tak berbekas sama sekali. Padahal dulu Ibel sering pamer kebucinan dengan Amar meski pria yang menikahinya pada 28 April 2019 itu pernah terjerat narkoba sebelum menikahinya. Tapi setelah Amar terjerat narkoba untuk kedua kali, Maret 2023 lalu, Ibel langsung meninggalkan rumah yang menjadi TKP narkoba jilid 2 di kawasan Sentul, Bogor dan memilih tinggal di rumah ibundanya di kawasan Cinere, Depok. Saat Amar bebas pada 7 Oktober 2023 pun, Ibel menolak Amar pulang ke rumah. Hingga aktor bernama asli Muhammad Amar Akbar itu terpaksa pulang ke rumah keluarganya di kawasan Cisalak, Depok dengan alasan untuk menjaga ayahnya yang tengah sakit. Saat Suhendri Zoni Al-Rufi ayahnya wafat pada 20 Januari lalu, Amar sempat berharap hati Ibel tersentuh dan menarik gugatan cerainya. Amar berharap Ibel memberikannya kesempatan ketiga, tapi rupanya tekad Ibel untuk menjadi janda sudah bulat dan tak bisa digoyahkan oleh musibah yang menimpa keluarga Amar. Yang mental kalau memang agak bertubi-tubi ya. Kesedihan yang datang lagi ini. Bapaknya baru meninggal udah seminggu ya? Hah? Seminggu lebih. 10 hari balik ya? Nah itu aja kan baru ya. Nah sekarang datang lagi. Jadi kadang ya sampai sebetulnya sih masuk menurut saya memang menyedihkan. Amar ini kan dalam kondisi yang ketangkap kedua, dia berharap dia keluar bisa kembali kepada keluarga kecilnya. Namun kenyataan yang dihadapi adalah gugatan cerai tersebut ya sehingga sebagai manusia oleng itu ya, mungkin oleng hanya caranya Amar yang salah. Sebenarnya salah satunya memang seperti yang sudah diketahui halayak luas ya, tertekan akibat dari dampak yang perpisahan dengan Ibel gitu, tanpa kita harus fair lah gitu.
saya juga ikut sedih sebenarnya dengan beban hidup yang Amar rasakan saat ini. Ya sampai sebelum ditangkap kan memang komunikasinya baik ya, memang nggak ada masalah sih sebenarnya terkait komunikasi. Memang Mbak Iris baik sikap, perilaku dan juga komunikasinya, jadi menjaga itu karena memang ada anak-anak yang harus dijaga. Jadi pengadilan ini memeriksa dan mengadili sesuai dengan apa yang digugat, apa yang dituntut. Jadi Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Ya, berkaitan nafkah iddah dan mut'ah itu tidak dibicarakan. Oleh karena itu cukuplah dengan putusan apa yang diminta dikabulkan. Karena dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan matang-matang tentang apa kaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sehingga dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut.